Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap rasaku season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Happy Humans, aku mau langsung aja nih ya. Ini aku Ayu mau nanya sama Happy Humans. Waktu upacara peringatan kemerdekaan 2022 kemarin, yang paling ramai diperbincangkan itu sesinya nyanyi Farel Prayoga nggak sih? Gitu kan, biasanya tuh kalau 17 Agustusan gitu tuh yang paling rame tuh pengibarnya ya kan, siapalah yang paling ganteng yang penggerek bendera, terus yang bawa bendera ke atas gitu kan, dan yang lain-lain. Tapi kemarin waktu upacara kemarin itu yang paling rame tuh waktu sesinya Farel Prayoga nyanyi Ojo Dibanding-banding yang kan. Nah, selain suaranya Farel yang emang bagus, ada satu hal juga yang menarik perhatian nasional, adalah ekspresi dari gaya juru bahasa isyarat saat Farel Prayoga ini nyanyi. Seru banget gak sih liatnya ya kan? Aku sendiri tuh kayak seneng banget karena setidaknya dengan adanya itu tuh semakin banyak orang-orang yang aware gitu ya. Jadi kayak menambah kesadaran setiap orang gitu, manusia sebanyak mungkin di Indonesia, kalau ada teman-teman tuli yang juga harus sama bisa merasakan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, baik itu informasi atau apa gitu. Dan semakin kesini tuh kayak semakin banyak diskusi-diskusi yang menyediakan juru bahasa isyarat, lalu kemudian konferensi pemerintah terutama Polri ya yang suka didampingi oleh juru bahasa isyarat. Ini tuh penting banget, dan aku sendiri sebagai orang yang kerja di Komnas HAM tuh seneng banget dengan semakin masifnya kegiatan-kegiatan yang menyediakan juru bahasa isyarat. Dan yang paling keren lagi, beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral di Twitter, ada sholat Jumat yang khutbahnya itu menyediakan juru bahasa isyarat. Ini tuh keren banget. Kenapa? Karena waktu aku ikut kelasnya juru bahasa isyarat tuh Mas Surya tuh pernah bilang gini, sebenarnya waktu sholat Jumat tuh kita tuh yang teman-teman tuli tuh kayak khutbahnya tuh gak denger kan, apa sih maksud dari Ustadz ini ngomong apa khutbahnya dan yang lain-lain. Dan ketika ada juru bahasa isyaratnya di satu masjid di Jakarta, meskipun belum banyak, itu tuh kayak bikin happy gitu. Dan kita juga patut senang gitu, karena teman-teman tuli akhirnya juga bisa mengakses informasi yang yang ada di luaran sana, di semua informasi gitu. Kita semua sepakat dong ya Happy Humans bahwa semua informasi itu adalah hak setiap orang gitu, entah itu teman tuli, entah itu teman netra, entah itu siapa gitu. Semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi itu. Nah, berbicara mengenai juru bahasa isyarat atau JBI, tamu Ruang Tangga Prasa kali ini tuh telah hadir Mbak Inanda Rima Pinuri, seorang juru bahasa isyarat dan pendamping teman disabilitas. Kita akan banyak-banyak ngobrol dengan Mbak Nanda dan juga akan ditemani oleh Iben. Jadi, Happy Humans jangan kemana-mana, kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Nanda. Iben, halo Ben. Halo Ayu. Aku udah lama banget nih nggak duet sama Iben. Yoi. Ya, tadi yang obrolan pembuka itu seru banget kayaknya ya. Iya dong. Iya, kita tuh patut bangga ya. Ternyata tuh makin banyak publik tuh yang mulai sadar dan aware bahwa sebenarnya bahwa saudara-saudara penyandang disabilitas itu juga perlu sebenarnya akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan ya. Dan ternyata juga akses untuk kesenangan juga Mbak Ayu. Jadi kayak tadi tuh yang ketika Farel konser itu ada JBI-nya yang turut mendampingi. Itu kan artinya kan ini menurut saya ini hal baru ya. Jadi ketika konser ada JBI-nya. Dan artinya penyandang disabilitas juga berhak untuk menikmati terkait musik misalnya. Saya juga pernah dengar itu, pernah lihat juga ada yang namanya bioskop bisik. Itu ada pendampingnya juga. Itu kan seru banget kayaknya. Ini kita patut berbangga makin banyak
publik yang udah mulai aware bahwa penyandang disabilitas itu perlu akses juga ternyata. Nah, kemudian juga ini di hadapan kita juga ada tamu kita ya, seorang JBI juga. Ini Mbak Inanda Rima Pinuri. Halo Mbak Inanda Rima Pinuri. Ini saya manggilnya kayak gimana nih? Manggil Nanda Rima atau Pinuri? Kak. Oh, halo. Iya kan? Mbak Nanda, iya. Iya, panggil aja Nanda, Kak. Iya. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Nanda nih. Pertama mungkin soal kenapa sih Mbak Nanda tuh mau ya jadi pendamping disabilitas, atau alasannya apa sih Mbak untuk menjadi pendamping disabilitas itu? Dan mungkin sejak kapan kali ya Ben ya, kayak udah lama belum sih, atau enggak pas baru Farel kemarin rame JBI jadi rame gitu, oh jadi aku jadi JBI aja atau gimana? Silakan Mbak Nanda. Halo Kak Ayu dan Kak Iben. Awal mula aku kenal teman-teman disabilitas itu di tahun 2014. Nah, kebetulan aku sekelas dengan teman tuli. Dari situ aku mengenal dunia disabilitas dari sudut pandang yang berbeda nih. Nah, dari situ mulai mengenal, dan kemudian di tahun 2016 kebetulan ada di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas itu ada perekrutan untuk pendamping disabilitas gitu, berkuliah. Nah, dari situ tuh aku lebih mengenal banyak gitu tentang ragam disabilitas, dan alasannya sih simpel, kayak selagi bisa kenapa enggak gitu. Jadi selama mata, tangan, ataupun kaki kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, kenapa enggak digunakan sebaik-baiknya kayak gitu. Terus toh semua ini kan hanya titipan. Nah, kita juga nggak ada yang tahu nih sampai kapan kita bisa melakukan semua ini gitu. Dan kita pun semua berpotensi menjadi disabilitas, entah karena di saat usia muda ataupun di saat tua, atau meninggal duluan sebelum jadi disabilitas. Nah, aku tahu sudut pandang seperti itu sejak kenal teman-teman disabilitas itu sih Kak, gitu. Oke, keren banget. Tapi jurusannya Mbak Nanda tuh apa sebenarnya? Ada kaitannya dengan disabilitas nggak? Oh, nggak ada. Jadi aku tuh jurusannya agroekoteknologi kebetulan. Itu di bidang pertanian. Wah. Nah, karena kampusku punya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk teman disabilitas itu berkuliah, jadi ada teman-teman disabilitas juga nih yang kuliah sama dan berkesempatan sama gitu, kuliah bareng aku dan teman-teman yang lainnya gitu. Keren banget sih, aku suka banget deh sama statementnya Mbak Nanda. Kesadaran itu tuh justru ketika kita sudah berdampingan dan sudah semakin banyak kenal dengan teman-teman ragam disabilitas, ya nggak sih Mbak Nanda? Kadang orang yang nggak punya teman tuh jadi nggak bisa berempati, nggak bisa tahu kalau ada kebutuhan dari teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan akses yang sama gitu, ya nggak sih Mbak Nanda? Iya, betul banget Kak. Wah, menarik banget sih Mbak Nanda, keren deh. Salut banget aku. Iben, mungkin teman-teman pendamping disabilitas atau JBI ini juga sebenarnya pembela hak asasi manusia nggak sih Ben? Karena mereka juga teman-teman ini juga memperjuangkan hak asasi manusia teman-teman penyandang disabilitas gitu, ya nggak sih Ben? Iya, aku sih sepakat ya. Yuk, kalau misalnya teman-teman pendamping disabilitas juga termasuk teman-teman JBI ini masuk dari pembela hak asasi manusia juga sih, karena sebenarnya mereka itu pembela hak asasi manusia gitu kan. Jadi kalau kita misalnya apa sih yang menggolongkan pembela hak manusia, intinya kan mereka mau ikut memperjuangkan hak asasi manusia, terus juga ikut menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, itu teman-teman JBI ini juga termasuk sih. Nah, saya juga sebenarnya mau tahu nih, sebenarnya pengalaman unik nih yang
sama Mbak Nanda ini tuh apa sih Mbak selama menjadi pendamping disabilitas itu? Pasti kan ada banyak tantangan juga ya, terus ada banyak misalnya kalau tadi saya dengar juga Mbak Nanda itu rasa bersyukurnya itu kemudian yang mendorong Mbak Nanda itu ikut menjadi pendamping disabilitas. Nah pasti ada tantangan juga nih pengalaman unik Mbak Nanda ini selama menjadi pendamping disabilitas atau menjadi JBI juga gitu. Kira-kira apa ya Mbak Nanda? Pengalaman unik ya, berarti pengalaman berkesan dalam hidup yang nggak bisa dilupain sih. Selama kuliah itu aku bertemu dengan berbagai ragam teman-teman gitu, entah itu suku, bangsa, agama maupun kondisi fisik ataupun disabilitas kayak gitu. Nah dari situ juga aku ternyata banyak belajar ya, khususnya aku bisa mendampingi teman-teman disabilitas di fakultas lain. Jadi secara tidak langsung aku bisa belajar banyak tentang jurusan lain nih gitu yang ada di kampusku. Terus dari situ juga kita nggak tahu ya, kita nggak ada yang tahu kedepannya bakal gimana kayak gitu. Terus kayak selain itu juga aku mungkin sesekali mendampingi, tapi ternyata aku menemukan pendamping hidup gitu di situ juga kayak gitu-gitu sih Kak. Seru ya. Ternyata tantangannya itu di situ ya. Dari awalnya sensitif, kemudian empati juga, simpati, kemudian juga mendampingi terus, tapi kemudian juga mendapatkan mendamping hidup. Wih, seru banget. Itu bonus banget yang mana ya? Bonus deh. Mantap. Ya, kira-kira siapa ya Mbak Yu ya? Itu yang dapat itu ya, dapat bonusnya itu ya. Happy Humans itu... ini nggak Happy Humans, penasaran nggak? Itu Mbak Nandanya bonus, yang mendapat itu juga bonus. Itu dua-duanya bonus sih Mbak Yu, kalau menurut aku ya. Keren pengalamannya. Iya, keren banget. Lalu Mbak Nanda, aku boleh nanya lagi ya. Sebenarnya ini kan bagi teman-teman Happy Humans ya. Happy Humans ini kan kebanyakan anak muda nih Mbak Nanda, yang pendengar kita itu dari umur range-nya itu dari 18 sampai 35 tahun. Anak-anak muda yang mungkin nggak banyak yang mempunyai lingkungan atau teman atau kerabat atau keluarga yang penyandang disabilitas gitu. Sesungguhnya Mbak Nanda sebagai Happy Humans gitu ya, apa sih yang harus dilakukan jika bertemu dengan teman-teman disabilitas? Mungkin banyak ya yang jadinya tuh jadi kaku kan, jadi gue harus gimana nih, ada teman netra atau enggak ada teman tuli. Nah sebenarnya bagi orang yang belum terbiasa punya lingkungan atau punya kerabat yang penyandang disabilitas tuh harus gimana sih Mbak gitu? Apakah kita harus membantu set gitu, tapi kan ada beberapa yang enggak kok, aku udah nggak perlu dibantu dan yang lain. Apa sih biar nggak kagok gitu? Atau enggak kadang jadinya tuh suka takutnya tuh kita merendahkan gitu, atau gimana sih sebenarnya Mbak Nanda? Oke Mbak, jadi pengalamanku juga sama gitu. Jadi dulu aku di lingkungan kecilku sampai aku kuliah itu aku nggak pernah bertemu atau berinteraksi langsung sama teman-teman disabilitas kayak gitu. Aku belum punya kesempatan gitu loh untuk ketemu sama teman-teman disabilitas. Nah, usiaku mungkin dulu sekitar 18 tahunan kali ya. Nah, di situ juga pertama kali ketemu juga kaget, bingung kayak gitu kan ya. Aku harus kayak gimana ya, gini-gini itu. Tapi kan kalau misalkan sekarang udah enak kali ya, kalau misalkan kita udah terpapar banyak gitu tentang isu-isu disabilitas. Tapi kalau tahun 2014 dulu itu kayak jarang ada gitu loh teman-teman disabilitas itu yang speak up kayak gitu. Terus atau apalah kalau kita cari informasi juga masih jarang gitu. Iya. Nah, dulu kalau yang aku lakuin karena ketidaktahuanku itu, aku bertanya seperti itu.
bagaimana cara aku membantu kayak gitu. Jadi awalnya sih kenalan, karena berawal dari kenalan itu, jadi kita tahu gitu loh kebutuhan satu sama lain seperti apa, mereka butuh apa, kita butuh apa. Contohnya kita butuh gimana sih cara berkomunikasi gitu. Jadi kita kan belajar dan mereka mengajarkan. Nah dari situ kan kita juga dapat informasi apapun, jadi kita bisa sampaikan gitu loh ke teman-teman kita yang lainnya kayak gitu. Terus kalau misalkan yang harus dilakukan kalau misalkan bertemu dengan teman disabilitas itu mungkin 3 kali ya Mbak. Salam, sapa, sama tanya gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan atau apa yang ingin kita tanyakan itu ditanyakan saja langsung kayak gitu. Terus misalkan contohnya kita ketemu teman disabilitas netra gitu di pinggir jalan, karena pernah ada ada cerita. Jadi teman netra ini lagi di pinggir jalan, itu lagi nungguin saya ceritanya, dan kita janjian di pinggir jalan gitu kan. Nah jadi ada orang niatnya mungkin baik gitu ya untuk menolong atau membantu teman disabilitas netra tersebut. Tapi karena ketidaktahuannya bagaimana cara dia membantu, jadi teman netra ini, "Mas ini saya gandeng ke seberang" gitu. Jadi langsung, "Ayo Mas saya bantu." Langsung jalan ke seberang gitu. Terus habis itu padahal nggak mau nyebrang ya. Padahal nggak pengen nyebrang kayak gitu kan. Akhirnya kan nyebrang balik kayak gitu. Iya. Maksudnya daripada ada kesalahpahaman seperti itu, lebih baik ditanyakan dulu apakah ada yang perlu dibantu atau tidak, seperti itu. Iya betul. Jadi tanya sih sebenarnya ya kebutuhannya apa gitu ya, karena maksudnya baik ya Mbak Nanda ya, kayak ayo deh diseberangin gitu, tapi kan kita nggak tahu kebutuhannya apa gitu, orang nggak mau nyebrang gitu ya. Iya sih betul sih. Aku jadi mikir nih. Iya, ini tips banget sih ya Yu ya, buat teman-teman Happy Humans gitu kan. Biasa kan kita kan udah sering podcast terkait teman-teman yang disabilitas dan juga teman-teman yang lain ya. Jadi memang kebutuhannya apa itu memang harus ditanyakan ya. Iya. Makasih banyak Mbak Nanda untuk tipsnya ini untuk Happy Humans. Ya. Jadi itu ya memang kalau tadi saya juga mau ngobrol soal persoalan terbesar sih, tapi ya itu memang persoalan terbesar itu teman-teman nih. Misalnya kayak kita ini kan niatnya memang membantu, tapi ya akhirnya bukannya malah membantu, tapi karena nggak bertanya jadinya ya kayak gitu kan. Nah mungkin kita juga mau tahu sebenarnya harapan Mbak Nanda nih kalau ke depan untuk buat negara nih ya, untuk isu disabilitas itu kayak gimana sih? Dan sebenarnya kan sebagian besar kayak misalnya undang-undang penyandang disabilitas itu udah ada, terus juga komisi penyandang disabilitas itu udah ada, itu udah ada nih di negara kita. Nah kemudian kedepannya itu apa lagi kira-kira kalau Mbak Nanda nih sebagai pendamping disabilitas ini buat isu disabilitas itu seperti apa ya kira-kira? Iya Mas. Iya, kita udah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas, dan negara itu kan memiliki kewajiban ya untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas kayak gitu. Nah, mungkin satu lagi kali ya, pemantauannya ini mungkin masih kurang gitu, dan mungkin bisa selain itu juga diberikan penghargaan gitu loh kepada instansi atau perusahaan yang telah menerapkan amanat undang-undang tersebut, ataupun sebaliknya seperti itu. Terus untuk akses dan kesempatan itu dibuka seluas-luasnya, karena memang akses itu kan mungkin accessibility itu belum selalu tersedia, tapi kan bukan berarti humanity telah tiada kayak gitu sih Kak. Ya bener banget Mbak Nanda, karena kita masih percaya ya sesungguhnya Mbak Nanda masih banyak
orang-orang baik yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya gitu ya, untuk sama-sama hidup berdampingan dengan teman-teman disabilitas. Mungkin kira-kira gitu ya Mbak Nanda ya. Nah, Mbak Nanda, kalau misalkan berbicara lagi tentang JBI, aku ini deh tertarik aja sih. Mungkin Mbak Nanda bisa bercerita gimana sih caranya untuk menjadi seorang JBI itu gimana Mbak Nanda? Apakah harus sekolah dulu gitu atau enggak harus gimana gitu? Karena mungkin ada banyak juga orang yang pengen belajar juru bahasa isyarat gitu, pengen menjadi juru bahasa isyarat, pengen belajar bahasa isyarat untuk membantu misalkan temannya atau keluarganya atau apa-apa. Gimana sih caranya jadi JBI itu Mbak Nanda? Nah, mungkin sekarang banyak nih ya, aku pengen jadi JBI, aku pengen jadi juru bahasa isyarat gitu. Tapi sebelum ke sana gitu, pernahkah kita ketemu dengan teman disabilitas? Pernahkah kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas? Nah, fondasi awal yang harus kita bangun dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing gitu, itu coba deh berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, atau sekarang kan juga banyak nih info-info terkait teman-teman disabilitas atau komunitas-komunitas disabilitas. Mungkin teman-teman bisa gabung atau mungkin bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas. Nah, dari situ kan kita tahu tuh bagaimana sih gitu teman-teman disabilitas ini dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi seperti itu. Dari situ kita bisa belajar. Nah, untuk mengarah ke sana, kita harus punya fondasi itu dulu untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, tahu dunia disabilitas secara luas, dan kita mau belajar dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Jadi kayak dari situ kita bakal diajarkan kok bagaimana sih bahasa isyarat tersebut, atau kita juga bisa mengikuti kelas-kelas bahasa isyarat. Sekarang sudah banyak ya, mungkin ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat. Nah, dari kita mengikuti kelas-kelas bahasa isyarat tersebut, kita punya fondasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas. Nah, dari situ kita bisa kembangkan lagi, kayak gitu sih Kak. Menarik Mbak Nanda gitu, teman-teman yang happy humans yang berniat gitu ingin belajar bahasa isyarat, lalu kemudian ingin menjadi JBI, bahkan mungkin teman-teman happy humans harus membangun membangun pertemanan atau lingkungan dulu gitu dengan teman-teman disabilitas. Kalau misalkan ada komunitas disabilitas, teman-teman bisa ikut gabung dulu, join dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol dulu, gimana rasain dulu bagaimana hidup dalam tanda kutip atau berinteraksi atau berteman dengan teman-teman penyandang disabilitas gitu. Kemampuan itu, sensitivitas itu, lalu kemudian kebiasaan yang udah terbiasa dengan hidup atau berteman dengan teman-teman disabilitas, baru itu bisa membantu teman-teman menjadi seorang juru bahasa isyarat di Happy Humans gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu ya Mbak Nanda. Oke, Iben ada lagi? Ya, itu ya menarik sih memang, menjadi JBI itu memang semoga nih ya ke depan juga banyak ruang jumpa ya Mbak Ayu ya, ruang jumpa antara kita dengan teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Jadi empati itu secara otomatis terbangun gitu kan. Kayak misalnya pemerintah udah mulai membuka sekolah-sekolah inklusi, kemudian tempat-tempat kerja juga udah mulai membuka lapangan kerja untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, mudah-mudahan itu semakin banyak juga ya. Dan mungkin ini Mbak Nanda, kita juga mau tahu sih sebenarnya pesan apa nih untuk Happy Humans ya, agar mereka juga semakin sensitif dan aware kepada teman-teman penyandang disabilitas. Oke, pesan untuk Happy Humans ya, mungkin mulai dari diri kita sendiri gitu ya.
kita bisa coba ngelihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kita memposisikan diri seperti mereka, mendengarkan atau menyuarakan isu-isu terkait penyandang disabilitas ini seperti itu, ataupun bersama melangkah beriringan gitu sama teman-teman ini. Nah, karena kita pasti mengalami hambatan gitu loh dalam dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun fasilitas publik. Mungkin di pendidikan kita bisa aja bertemu dengan teman-teman disabilitas yang lainnya gitu, dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri menyebarkan isu-isu terkait disabilitas ini di dunia pendidikan. Nah, selain di dunia pendidikan, itu juga dunia pekerjaan. Nah, di dunia pekerjaan itu semakin inklusif lagi, dan fasilitas publik yang tadinya benar-benar tidak ramah dengan disabilitas kan seiring berjalannya waktu pihak-pihak yang berkepentingan itu memperbaiki kitanya. Jika menemukan yang tidak sesuai, kita juga berani menyuarakannya seperti itu. Mantap berarti ya Mbak Ayu ya. Mantap banget Mbak Nanda, nggak kerasa banget udah hampir 30 menit ya kita ngobrol, dan banyak banget pesan-pesan kuat dari Mbak Nanda untuk kita semua ya. Bahkan nggak tahu sih kalau aku ngerasa ditampar bolak-balik nggak sih Ben? Sebagai orang yang kerja di Lembaga HAM Nasional. Iya bener banget. Jadi kalau aku yang kesan yang paling kuat tuh ya membangun sensitivitas, kemudian kita harus bertanya dulu kebutuhan dari penyandang disabilitas itu apa sebelum membantu ya. Kita memang punya niat baik, tapi prosesnya itu juga harus baik ya yuk, kayak gitu. Nah teman-teman Happy Humans pasti kan kayak gitu kan. Jadi kita punya niat baik, sensitivitas itu udah tumbuh, empati itu udah tumbuh, tapi jangan lupa juga harus dengan proses yang baik juga. Jadi ada sapa, salam, kemudian tanya. Dan jangan lupa peran negara, Iben. Aku pengen nge-highlight itu negara yang ayo dong negara gitu, namanya tuh lewat pemerintah atau siapalah pokoknya presentasi negara bikinlah gitu. Ayo kita bikin sama-sama kebijakan implementasi. Dan tadi Mbak Nanda menghadap soal pemantauannya, pemantauan dari implementasi mungkin sudah banyak undang-undang, peraturan yang yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, tapi implementasinya kayak apa, pemantauannya kayak apa gitu, kayak pelaksananya yuk ya kemarin ya. Betul. Satu lagi sih mungkin dalam pembangunan aksesibilitas buat teman-teman penyandang disabilitas itu mungkin bisa dilibatkan teman-teman disabilitas, karena aksesibilitas yang dibangun itu bukan hanya hiasan publik semata loh gitu. Jadi itu tuh punya fungsi masing-masing seperti itu, karena saya pernah dan sering menemukan gitu fasilitas publik yang harusnya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas dan memiliki fungsi itu jadi hanya hiasan semata kayak gitu. Jadi yang harusnya dipasang guiding block itu tidak ada, dan yang ramp tempat jalan kursi roda itu malah dipasang guiding block. Itu untuk apa seperti itu? Jadi fasilitas publik itu bukan hanya hiasan semata sih, seperti itu. Iya, Terima kasih. Yes. Ya emang agak aneh sih. Waktu aku juga pernah ngeliat itu guiding block itu cuma mentoknya ke tiang listrik. Ini masangnya apa ya, guiding block kok mentoknya ke tiang listrik? Mungkin itunya kurang lebar ya untuk trotoarnya ya. Ya Mbak Nanda, makasih banyak udah ditambahin ya. Jadi memang terkait partisipasi dari teman-teman yang disabilitas dalam pembangunan fasilitas publik itu memang penting juga sih. Jadi pemerintah tuh nggak hanya asal buat, tapi juga itu berguna untuk teman-teman yang disabilitas. Terima kasih Mbak Nanda.
Sama-sama Kak. Makasih banyak Mananda untuk waktunya, untuk berbagi ke Ruang Tangga Prasa. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak, terima kasih kembali. Nah, Happy Humans, tadi kita udah ngobrol banyak ya dengan narasumber kita, dengan teman kita yang sebagai JBI, kemudian juga dia juga pendamping disabilitas dan juga ternyata pendamping hidup dengan disabilitas. Mau tahu kan siapa? Nah, nanti dulu. Nah, terima kasih Happy Humans yang telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa kami. Kami juga masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Jadi tinggal kirimkan ke email kami di tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan juga Happy Humans juga mulai bisa loh mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tangga Prasa. Jadi linknya nanti akan kita lampirkan. Jadi kami tuh mau banget ada evaluasi dan monitoring terkait podcast kita ini. Jadi ke depan akan ada banyak perbaikan atau ada masukan. Nah, kirimkan aja ya emailnya. Kemudian juga teman-teman Happy Humans juga bisa terkait ada media sosial kami di Instagram di @komnasham, kemudian di Twitter di @komnasham juga, di FB Komnas HAM, di YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat yang akan kami balas di setiap hari kerja dari jam 1 hingga jam 3 sore di website tanggaprasa.id. Happy Humans, sehat selalu ya, dan sampai berjumpa Rabu depan di pukul 16 di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.